Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang letak wilayah Indonesia. Sebelum itu, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Abi Zahran dari kelas 11 IPS 1 Eksora. Saya merupakan murid dari Man Insan Cendekiasia. Dan guru pembimbing saya adalah Bapak Roni Suryadi MPD yang merupakan guru geografi di Man Insan Cendekiasia. Oke, kita lanjut ke materi nih tentang letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia ini dibagi menjadi 5 nih. Yang pertama itu secara astronomis, yang kedua itu secara geologi, yang ketiga itu secara geomorfologi, yang keempat itu secara maritim, dan yang kelima itu secara geografis. Kita masuk yang pertama nih, yaitu astronomis. Berdasarkan koordinatnya, letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dampak letak astronomis Indonesia berdasarkan garis bujur menjadikan Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu yang pertama waktu Indonesia Barat atau WIB, yang kedua itu waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan yang terakhir itu waktu Indonesia Timur atau WIT. Yang kedua, secara geologi, berada di titik pertemuan dari 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dampak dari kondisi geologi Indonesia yaitu munculnya fenomena gempa bumi karena tumbukan lempeng-lempeng di Indonesia. Yang ketiga, secara geomorfologi. Letak geomorfologi Indonesia berdasarkan bentuk permukaan bumi, membagi Indonesia seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan lain-lain. Dampak dari geomorfologi itu ada 4. Yang pertama, adanya perbedaan suhu. Yang kedua, menghasilkan mineral-mineral dan barang tambang. Yang ketiga, menentukan kepadatan penduduk. Yang keempat, menentukan peruntukan lahan sebagai lokasi fasilitas publik. Yang keempat, secara maritim, berada di antara 2 benua Asia dan Australia, berada di antara 2 samudra Pasifik dan Hindia. Mudah diduga sejak zaman kuno lokasi Kepulauan Nusantara ini telah menjadi sebuah lokus persilangan alur lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan benua barat. Dampak dari maritim yaitu ada 2. Yang pertama, adanya usaha atau kegiatan di bidang pelayaran, perikanan, serta pelabuhan di wilayah Indonesia. Yang kedua, memberikan potensi besar bagi perekonomian Indonesia untuk dikembangkan. Dan yang terakhir, secara geografis, berada di antara 2 benua Asia dan Australia, dan 2 samudra besar di dunia, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di antara 2 benua besar yaitu benua Asia dan benua Australia, dan pada pertemuan 2 rangkaian pegunungannya yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, berada di antara 2 samudra Pasifik dan Hindia. Cukup sekian penjelasan materi tentang letak wilayah Indonesia dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, secara geografis, berada di antara 2 benua Asia dan Australia, dan 2 samudra besar di dunia, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di antara 2 benua besar yaitu benua Asia dan benua Australia, dan pada pertemuan 2 rangkaian pegunungannya yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, berada di antara 2 samudra Pasifik dan Hindia. Dampak dari geografis yaitu memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu dengan munculnya keanekaragaman mata pencaharian, pola-pola pemukiman, tradisi, adat istiadat, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya.